Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid Syekh Abdullah Salim, Kota Jombang. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh, yang mana kita sangat mengharapkan besok pada hari kiamat amal soleh kita itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kitab Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam, li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang disusun oleh Syekh yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya beliau, wali walidayhi, dan mengampuni dosa kedua orang tuanya, walil muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum muslimin. Melanjutkan kajian ini, terakhir pembahasan kita masih berkaitan tentang al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. Halaman yang ke-28 dari kitab Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam, ats-tsani, yang kedua. Beliau berkata, annahu la yalzamu, sesungguhnya tidaklah mengharuskan, min ittifaqis syai'aini, bahwa dua hal itu dianggap sama, fismin dalam nama, au sifatin atau sama dalam sifatnya, an yakuna, maka keduanya menjadi mutamathilaini, menjadi serupa. Jadi ada dua hal, kita bisa ambil contoh ya.
ada dua orang laki-laki, namanya sama, atau dia memiliki sifat yang sama, maka belum tentu dua orang laki-laki itu serupa tingginya, serupa wajahnya, belum tentu. Fa anta tara syakhsaini, maka kamu bisa melihat dua orang, yattafiqani, keduanya sama, fi anna kullan minhuma, bahwasanya masing-masing dari keduanya adalah insanun, seorang anak manusia. Jadi ada dua orang manusia, dua orang ini sami'un, masing-masing mendengar, keduanya tidak ada yang tuli. Jadi yang pertama mendengar, yang kedua juga bisa mendengar. Basirun, yang pertama bisa melihat, yang kedua juga bisa melihat. Mutakallimun, yang pertama bisa berbicara, yang kedua juga bisa berbicara. Wala yalzamu min dzalika, namun kesamaan pada hal itu tidak mengharuskan an yatamathala, kedua-duanya memiliki kesamaan fil ma'anil insaniyati, dalam makna-makna sebagai manusia. Jadi walaupun sama-sama bisa mendengar, sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa berbicara, tapi yang satu mendengarnya kuat, yang satu tidak kuat. Misalnya anak-anak muda kalau mendengar kuat sekali, tapi yang sepuh-sepuh mendengarnya tidak begitu kuat. Pandangan mata, saya jarak 5 meter sudah tidak terlihat. Ada yang lebih tua daripada saya, 10 meter, 15 meter, terang sekali pandangannya. Walaupun sama-sama bisa melihat, tapi Allah membuat kita berbeda kemampuannya. Jadi wasam'i dalam mendengar, wal basari di dalam melihat, wal kalami juga dalam berbicara. Ada orang kalau berbicara itu suaranya lirih sekali, pelan sekali. Ada orang kalau berbicara itu cepat sekali. Ada orang yang berbicara sangat lambat sekali, sampai yang mendengar ini menunggu-nunggu dia mau ngomong apa, lambat sekali. Ini antara dua insan, sekalipun sama-sama mendengar, ternyata fungsi pendengarannya berbeda. Yang satu bisa mendengar dengan kuat, yang satu tidak mampu mendengar dengan kuat. Ini sama-sama manusianya. Kemudian beliau Syekh mengatakan, wa taral hayawanati, dan kamu bisa melihat hewan-hewan, laha aidin, hewan-hewan itu ada yang memiliki tangan-tangan, wa arjulun, dan ada yang memiliki kaki-kaki, wa ayunun, dan ada yang memiliki apa? Mata. Wala yalzamu min ittifaqiha hadza an takuna aidiha wa arjuluha wa ayunuha mutamathilatan. Sekalipun sama-sama memiliki anggota badan tersebut, namun masing-masing hewan itu, satu hewan dengan hewan yang lainnya, tangannya, kakinya, matanya itu berbeda-beda. Para jamaah, saya itu baru membeli burung, sama-sama hampir besarnya itu. Burung lovebird dengan burung pipit, apa namanya, burung parkit. Yang satu lovebird matanya agak besar, tapi yang parkit matanya kecil. Coba, sama-sama diberi mata oleh Allah, tapi yang satu diberi agak besar, yang satu diberi agak kecil. Coba perhatikan burung-burung yang ada di sekitar kita. Burung apa? Burung emprit misalnya. Paruhnya berbeda dengan burung, misalnya burung emprit, perenjak, berbeda itu paruhnya. Kalau perenjak itu lancip sekali paruhnya. Itu semuanya menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba para jamaah,
Perhatikan saja, tidak usah jauh-jauh. Jenis macam ayam ada berapa? Ada ayam Jawa, ayam kampung, ada ayam Bangkok, ada ayam kalkun, ada ayam kate, ada ayam pelung, ayam lagi apa lagi? Ayam mutiara. Pernah lihat ayam mutiara yang bisa terbang sampai ke genting atau pohon dan sebagainya. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza dhaharat tabayunu, apabila tampak jelas adanya perbedaan bainal makhluqati, antara makhluk-makhluk tersebut, fima tattafiqu fihi, pada hal-hal yang memiliki kesamaan padanya, min asma'in, terkadang memiliki kesamaan pada nama-nama, sama-sama ayamnya, yang satu besar sekali. Para jamaah, ayam paling besar ayam apa? Ayam apa? Ayam yang paling besar. Kalkun ya, kalkun ya. Ayam kalkun. Kalau burung yang paling besar burung apa? Burung unta ya. Bisa dinaiki manusia. Pernah lihat burung unta? Itu terkadang kalau diadu dengan manusia menang burungnya. Besar itu burung unta itu para jemaah, dan tinggi. Walaupun memiliki kesamaan pada nama, tapi tidak diberi kesamaan oleh Allah dalam hal yang lainnya. Au sifatin, atau memiliki kesamaan pada sifat-sifat. Fattabayunu, maka perbedaan bainal khaliqi, antara Allah yang maha mencipta, wal makhluki, dan makhluknya Allah, abyanu, tentu perbedaannya lebih jelas lagi, wa a'dhamu, dan lebih besar lagi. Jazakumullah khairan. Maka seorang itu oleh para ulama dianggap telah kufur dari Islam apabila menyamakan Allah dengan makhluk. Apabila menyamakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Di dalam agama kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak ada bandingannya para jemaah. Allah itu maha segalanya, maha besar, maha berkuasa, maha memberi rezeki. Saya mau bertanya para jemaah, kalau seandainya pengaturan air hujan ini diserahkan kepada makhluk, ini tadi saya berangkat dari Pare, hujan deras, lebih deras lagi sampai di Badas ke utara, sampai Pulau Rejo sudah agak terang, deras sekali. Seandainya turunnya hujan diserahkan kepada makhluk, kira-kira pakai apa Pak Rajama? Bawa pesawat terbangnya, kemudian disiramkan dari atas. Berapa kekuatannya? Berapa juta kubik kekuatannya? Pesawat terbang itu biayanya besar. Ini tadi kalau seandainya para jamaah yang rahmatullah taala, air hujan ini kita hitung, kita tidak tahu berapa juta kubik yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman wajib meyakini Allah itu maha segalanya, tidak bisa dibandingi oleh makhluknya. Maha segalanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, at-taifatu tsaniyatu, kelompok yang kedua di antara kelompok-kelompok yang sudah tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang namanya al-musyabbihatu, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini termasuk kelompok yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah itu maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Walaupun terkadang nama di antara sifat-sifat Allah itu memiliki kesamaan dengan nama atau sifat-sifat dari makhluknya. Saya beri contoh. Allah dalam Al-Quran berfirman bagaimana? Ar-Rahman, yang maha pemurah.
Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kita terjemahkan bahasa Jawa, Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang moho murah, Ar-Rahim tur kang moho asih. Saya tanya sekarang, apakah kemurahan Allah itu sama dengan kemurahannya manusia? Tidak. Apakah kasih sayang Allah itu sama dengan kasih sayang makhluk? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, maha pemurah, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, dilarang, tidak boleh. Dan ini termasuk akidah-akidah yang sudah jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, siapakah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Mereka adalah alladzina, kelompok yang athbatul asma'a, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, wassifati, dan menetapkan sifat-sifat, ma'at tashbihillahi ta'ala, namun dengan menyerupakan Allah Ta'ala bi khalqihi, dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekarang para jemaah, dalam Al-Quran Allah berfirman, mungkin para jemaah masih ingat penjelasan saya yang dalam pengajian-pengajian yang lalu. Allah mengatakan, kata Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, tidak ada. Wa huwas samiul basir, dan Allah zat yang maha mendengar. Saya tanya sekarang, manusia bisa mendengar? Bisa, saya bisa mendengar, panjenengan bisa mendengar satu persatu. Saya tanya, apakah pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah? Tidak sama. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, karena pendengaran kita terbatas dan pendengaran kita ini lemah. Bahkan terkadang pendengaran kita tidak berfungsi. Panjenengan pernah nggak merasa, saya kalau menguap itu apa? Angop, itu pendengarannya nggak berfungsi itu, iya nggak? Ketika kita mau, itu pendengaran kita langsung tidak berfungsi. Padahal kita tidak tidur, mata kita dalam keadaan melek, tapi langsung pendengaran kita tidak berfungsi. Mau tahu lagi? Para jamaah yang sudah menikah, yang pernah memiliki anak, ketika anak itu baru dilahirkan, walaupun kita berbicara dengan keras di samping dia tidak akan terganggu. Telinganya sudah ada, sudah Allah ciptakan, tapi belum berfungsi pendengarannya. Bayi itu belum berfungsi apa? Pendengarannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Jadi Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kemudian Allah menjadikan apa? Kepada kita, menjadikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata sudah ada, tapi belum berfungsi. Telinga sudah ada, tapi belum berfungsi. Hati sudah ada, tapi belum berfungsi. Panjenengan pernah lihat, saya punya anak saya masih usia 4 tahun, yang nomor 7. Ini sering naik-naik dan tidak punya rasa takut dia. Kenapa? Hatinya belum berfungsi. Seandainya kita ini ya, andai kata kita membawa pisau di depan dirinya, pasti dia tidak akan takut para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andaikan
kita membawa pisau, pasti dia tidak akan takut. Jadi kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum menjadikan pendengaran anak kita berfungsi, hatinya juga berfungsi. Jadi belum menjadikan pendengarannya dia berfungsi dan juga hatinya berfungsi. Dan ini sebagaimana ayat Al-Quran tadi saya bacakan bersama. Oleh karena itu para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diberikan kepada kita. Maka janganlah kita ini menyamakan Allah dengan kita, dengan makhluk. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, sebagaimana ayat tadi dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Ketika kalian dikeluarkan, dilahirkan ke alam dunia ini, kalian tidak memahami sedikit pun tentang ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Kita dilahirkan ke alam dunia ini tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan belum memiliki apa-apa, belum berpakaian, belum punya ilmu, belum punya harta, bahkan telinga sudah ada, pendengaran belum berfungsi, mata sudah ada, tapi penglihatan belum berfungsi. Kemudian hati sudah ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi belum berfungsi semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, zaimina, mereka menyangka, anna hadza muqtada dalalatin nususi, bahwasanya hal tersebut merupakan konsekuensi, keharusan dari apa yang ditunjukkan oleh nas-nas. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yukhatibul ibadah, Allah mengajak berbicara hamba-hambanya, fima yafhamun, tentang apa yang mereka fahami. Wa hadza za'mu, maka persangkaan ini batilun, adalah persangkaan yang tidak benar. Liwujuhin, karena beberapa perkara. Jadi persangkaan ini tidak benar. Mereka yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluk itu tidak benar, dan itu berdasarkan banyak dalil. Minha, diantaranya hujahnya, alasannya, al-awwalu, yang pertama, anna musyabahatallahi, bahwasanya keserupaan Allah Ta'ala li khalqihi, serupa dengan makhluknya, adalah amrun, perkara, yubtiluhul aqlu, yang dibatalkan oleh akal, wa syar'u, dan syariat agama Islam. Jadi akal manusia menolak bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, ditolak oleh akal. Kemudian syariat Allah, syariat Islam juga menolak bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab wa sunnati amran batilan, dan tidaklah mungkin konsekuensi atau keharusan dari nas-nas Al-Quran dan nas-nas kitab Allah sunnah
dan kitab sunnah itu adalah konsekuensi yang batil, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kepada perkara yang batil, tidak mungkin. Karena Allah tidak mungkin di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa dirinya Allah sama dengan makhluk, tidak sama. Makhluk itu pendengarannya penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kalau Allah pendengarannya maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Thani, yang kedua, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khatabal ibadah, berbicara kepada hamba-hambanya, bima yafhamuna, dengan apa yang mereka fahami, min haitsu aslil makna, dari sisi asal maknanya. Jadi Allah itu ketika berfirman dalam Al-Quran, itu pasti Al-Quran bisa dipahami oleh hambanya, walaupun hambanya itu bukan orang Arab. Kalau mereka sudah mempelajari bahasa Arab, mempelajari agama, maka akan dimudahkan untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Amal hakikatu, adapun hakikat, wal kunhu, dan juga hakikat alladzi alaihi dzalikal makna, yang ditunjukkan oleh makna tersebut, fahuwa mimma ista'tharallahu ta'ala bi'ilmihi, maka itu termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan di dalam ilmunya, fima yata'allaku bidzatihi, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu para jamaah seberapa besarnya Allah, tidak ada yang tahu. Allah itu maha besar, maha besar, dan Nabi Muhammad sendiri SAW tidak tahu seberapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan sifat-sifatnya Allah. Ilmunya Allah itu sebanyak apa? Tidak ada yang tahu. Yang mengetahui tentang luasnya ilmu Allah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah itu sangat luas sekali para jemaah, sangat luas sekali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza athbatallahu li nafsihi, apabila Allah telah menetapkan untuk dirinya annahu sami'un, bahwasanya Allah itu maha mendengar, fa inna sam'a ma'lumun, maka sungguhnya sifat mendengarnya Allah itu sudah difahami, min haitsu aslil makna, ditinjau dari asal maknanya. Allah memiliki sifat mendengar, itu ditinjau dari asal makna, bisa difahami. Apa yang dimaksud mendengar? Wa huwa idrakul aswati, yaitu bisa mendapati apapun suara-suara. Makanya Allah itu memiliki sifat mendengar. Hanya saja pendengaran Allah ini maha. Kalau pendengaran makhluk penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Saya sekarang ini duduk di sini tidak bisa melihat panjenengan yang ada di depan saya karena listriknya padam. Padahal mata saya ada, dan mata saya juga sekarang ini tidak tidur, tidak terpejam. Tapi saya tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena di sana tidak ada cahaya. Berbeda dengan Allah. Allah itu maha melihat. Walaupun makhluknya bersembunyi di tengah kegelapan, berbuat maksiat, di tengah kegelapan Allah maha melihat. Bahkan seandainya ada hamba Allah atau makhluk Allah yang di dalam kamarnya dia bermaksiat, Allah maha melihatnya dan Allah maha mendengarnya. Lakin akan tetapi hakikatu dzalika, hakikat hal itu, hakikat pendengarannya Allah, binisbati ila sam'illahi ta'ala, jika dilihat kepada sam'illahi ta'ala, sifat mendengarnya Allah Ta'ala,
itu ghairu ma'lumatin, tidak ada yang mengetahui. Jadi bagaimana Allah mendengarnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui. Lianna haqiqatas sam'i, karena sungguhnya hakikat mendengarnya Allah itu tatabayanu, berbeda. Atau lianna haqiqatas sam'i, karena sungguhnya hakikat mendengar itu tatabayanu, berbeda. Hatta fil makhluqat, hingga kalau kita melihat kepada makhluk-makhluknya Allah itu berbeda, mendengarnya berbeda. Fattabayunu fiha, maka perbedaan pada sifat mendengar bainal khaliqi wal makhluqi, antara, atau perbedaan pada hakikat sifat mendengar bainal khaliqi wal makhluk, antara Allah yang maha mencipta dan makhluknya, itu abyanu, perbedaan yang lebih jelas, wa a'dhamu, dan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Para jamaah rahmatullah taala, kalau panjenengan pernah tahu ya, sebagian saudara kita atau sebagian manusia yang diuji oleh Allah tidak bisa melihat, diuji matanya buta, itu ternyata pendengarannya lebih tajam daripada kita yang matanya bisa melihat. Jadi orang buta itu pendengarannya lebih tajam daripada orang yang bisa melihat. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat orang yang buta matanya pendengarannya lebih tajam daripada orang yang matanya tidak buta? Siapa yang bisa membuat begitu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau panjenengan misalnya ingin mendengar sesuatu dan suara orang yang berbicara itu kecil, maka caranya bagaimana? Pejamkan mata. Jadi kalau kita ingin mendengar sesuatu, kemudian suaranya kecil, pejamkan apa? Mata. Maka suara yang akan kita dengar lebih jelas daripada seandainya kita membuka mata kita. Ini sifat yang ada pada diri kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wa idza akhbarallahu ta'ala, dan apabila Allah Ta'ala mengkhabarkan, memberitahukan an nafsihi, tentang dirinya, sebagaimana dalam surah Toha, surat nomor 20 ayat yang kelima, Allah berfirman apa? Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah yang maha pemurah, alal arsi, di atas arasnya, istawa, beristiwa. Ayat ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala banyak diingkari oleh sebagian manusia. Mereka mengingkari bahwa Allah itu maha tinggi, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dan Allah itu maha tinggi di atas arasnya. Para jamaah, kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Rasulullah SAW adalah mengimani isinya Al-Quran dan juga mempercayai, mengimani semua sabda Nabi SAW. Dan jangan kita menolak isinya Al-Quran dan juga sabda Nabi dengan akal kita, karena akal kita tidak bisa menjangkau. Akal kita tidak bisa menjangkau. Para jamaah rahmatullah ta'ala, kalau panjenengan membaca hadis Nabi tentang Al-Isra wal Mi'raj, tentang Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, di negeri Syam, itu hanya dalam semalam. Setelah itu dari Masjidil Aqsa diangkat, dinaikkan oleh Jibril sampai di atas langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, dan di sana menerima perintah sholat. Di sana menerima perintah sholat. Hadis ini, hadis tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha di atas. Kalau Allah tidak maha di atas, pertanyaannya adalah untuk apa Nabi dibawa oleh Jibril naik buraq sampai di atas langit yang ketujuh? Untuk apa di sana? Untuk berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat. Oleh karena itu ketika turun dan bertemu Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk umatmu? Maka dijawab, aku dan umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu para jamaah. Bukan 50 rakaat loh ya, 50 waktu. Kan kita sekarang ini sholatnya kan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu 5 waktu. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah Ta'ala, mintalah diringankan, dikurangi sholat itu. Umatmu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk sholat 50 waktu. Seandainya itu diterapkan para jamaah, setengah jam sekali itu adzan itu. Iya, sekarang satu hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah sekarang kalau 24 dibagi 50 itu tidak sampai 1 jam, sampai setengah jam kita sudah sholat. Sebab kalau seandainya setengah jam sekali kita sholat, berarti sholat kita 48, ya 24 jam kali 2, karena 1 jamnya dibagi 2 kali sholat, baru 48, masih kurang berapa? 2 kali sholat. Berarti tidak sampai setengah jam kita harus sholat. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah yang pertama, kemudian berterima kasih kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tidak mengingatkan Nabi Muhammad SAW, kita ini sholat setiap setengah jam sekali. Kita sholat setiap setengah jam sekali. Maka kita harus percaya bahwa Allah itu maha tinggi. Coba saya mau tanya para jamaah, bacaan sujud kita apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dua-duanya sahih. Tapi Nabi ketika sudah di akhir hayat beliau sebelum meninggal dunia, beliau memperbanyak membaca ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, memperbanyak memohon ampunan. Sebelum beliau sepuh, beliau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika sujud. Itu artinya apa? Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi Allah itu, mohon maaf ya, ini ajaran Al-Quran dan hadis loh ini. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu maha tinggi, bukan maha di mana-mana. Tidak ada ayatnya maha di mana-mana. Yang ada maha tinggi. Coba ketika khotib mengimami sholat Jumat yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Apa artinya? Sucikanlah nama Rabbmu, nama Allah yang maha al-a'la, maha tinggi, bukan maha di mana-mana. Jadi orang-orang sekarang ini ada yang tidak mau mengimani Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Padahal Allah itu maha tinggi para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah di mana-mana itu merendahkan Allah. Apa mungkin Allah itu di tempat yang kotor para jamaah? Kalau di mana-mana, naudzubillahi min dzalik. Allah itu tinggi di atas arasnya. Namun bagaimana Allah di atas arasnya kita tidak tahu. Rasulullah SAW tidak memberitahukan kepada kita. Kewajiban kita hanya mengimani. Jangankan ya kita berpikir tentang arasnya Allah. Kalau kita pikirkan langit aja, kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Berapa luasnya langit. Para jamaah pernah saya sampaikan kepada para jamaah bahwa bumi ini jaraknya dengan langit pertama, bukan langit ketujuh loh ya, itu 500 tahun perjalanan kata Rasulullah SAW. Berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Berarti lama sekali. Tapi Rasulullah hanya semalam itu sudah sampai langit yang ketujuh, kemudian kembali lagi kemana? Ke dunia.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah tempat tinggalnya, ke Mekah kembali, turun kembali, dibawa oleh malaikat Jibril dan Buraq. Jelas ini para jemaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa idza akhbarallahu taala, dan apabila Allah taala mengabarkan an-nafsi tentang dirinya, annahu istawa, bahwasanya Allah taala beristiwa ala arsyihi, di atas arasnya, fa innal istiwaa, sesungguhnya istiwanya Allah itu min haitsu aslil makna, ditinjau dari asal maknanya maklumun, diketahui. Lakin akan tetapi hakikatul istiwa'i, bagaimana hakikat istiwanya Allah di atas arasnya, allati huwa 'alaiha ghairu ma'lumatin, yang Allah di atas arasnya itu tidak diketahui oleh makhluk. Ya, ghairu ma'lumatin lana, tidak kita ketahui. Binisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi, dilihat dari istiwanya Allah di atas arasnya, tidak ada yang tahu bagaimana Allah beristiwa. Lianna hakikatul istiwa, karena sungguhnya hakikat istiwa itu tatabayanu, berbeda. Fi hakil makhluki, hakikat istiwa itu berbeda jika kita melihat kepada makhluk. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqirrin kal istiwa'i ala rohlin ba'irin sa'bin nafurin. Sekarang Syekh menjelaskan, seandainya ada manusia itu beristiwa dan dia istiwanya di atas kursi mustaqir, yang kursi itu menetap, kursi itu tidak bisa bergerak, itu tidak sama dengan kal istiwa'i jika dia beristiwa ala rohlin, di atas tunggangan, ba'irin, seekor onta, sa'bin, yang sangat sulit, nafurin, dan mudah kabur. Misalnya seorang naik onta, ontanya ini tidak jinak, jadi ontanya sulit untuk ditunggangi. Itu berbeda dengan seorang duduk di atas kursi. Itu manusia, sudah beda. Bagaimana dengan Allah? Tidak boleh kita katakan Allah beristiwa seperti makhluk, tidak boleh. Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluki, apabila hakikat sifat itu berbeda pada makhluk, fattabayunu fiha, maka perbedaan pada hakikat itu bainal khaliqi wal makhluk, antara Allah al-khaliq yang maha mencipta wal makhluk, dan makhluk itu abyanu, lebih jelas lagi perbedaannya, wa a'dhamu, dan lebih besar lagi perbedaannya. Maka orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya ini orang-orang yang menentang firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sampai sekarang para jemaah, ada sampai sekarang mereka-mereka yang mengatakan Allah itu sifatnya sama dengan makhluk. Tidak sama. Allah itu memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Allah maha segalanya. Allah maha pemurah, kita tidak maha pemurah. Allah maha penyayang, kita tidak maha penyayang. Allah maha memberi rezeki, kita tidak bisa memberi rezeki manusia. Kita tidak bisa memberi rezeki manusia. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal imanu billahi, beriman kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, ala ma wasafna, atas apa yang kami telah ceritakan atau jelaskan. Yuthmiru, ini akan membuahkan lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, thamaratin jalilatan, buah-buah yang sangat besar. Jadi buah dari keimanan kepada Allah ini banyak sekali. Minha, di antara buahnya, al-ula, yang pertama, tahqiqu tauhid ta'ala, mewujudkan
mewujudkan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman kepada Allah sebenarnya dia ingin mewujudkan tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mentauhidkan Allah. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'un wala khaufun wala ya'budu ghairahu, di mana dia tidak akan terkait dengan selainnya. La yata'allaqu bi ghairihi, tidak berhubungan dengan selain Allah, raja'un pengharapan, wala khaufun maupun rasa takut, wala ya'budu, dan makhluk tidak akan menyembah ghairahu selain Allah. Jadi kalau seorang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan menyembah selainnya. Dia hanya sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu, yang kedua, apa pelajaran yang bisa diambil apabila seorang beriman kepada Allah? Kamalu mahabbatillahi ta'ala, dia akan mendapatkan kesempurnaan cintanya Allah Ta'ala, wa ta'zimihi, jadi dia bisa mendapatkan kesempurnaan mencintai Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, dan mengagungkan Allah, bimuqtada asma'il husna, sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama Allah yang maha indah, wa sifatihil ulia, dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, seorang yang beriman kepada Allah maka dia akan tahqiqu ibadatihi, mewujudkan penghambaan kepada Allah, bi fi'li ma amara bihi, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dia larang. Jadi seorang yang beriman kepada Allah itu yang pertama akan berupaya mewujudkan tauhidnya dia kepada Allah. Dia akan berupaya untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya Allah semata. Dia tidak akan berharap kepada makhluk, dan dia tidak takut dengan makhluk. Dia hanya takut kepada Allah, dan dia tidak akan menyembah makhluk. Yang kedua, akan terwujud kesempurnaan cintanya dia kepada Allah dan pengagungan dia kepada Allah. Akan terwujud kesempurnaan cintanya dia kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah. Sebab itu merupakan konsekuensi dari keimanannya ketika dia mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Yang ketiga, dengan dia beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan buah. Dia bisa mewujudkan penghambaannya kepada Allah dengan dia menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangan-larangannya. Dia menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu para jemaah, sebagai kesimpulan bahwa ibadah kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali memenuhi 3 unsur. Yang pertama, ada sikap harap kepada Allah. Yang kedua, ada rasa takut kepadanya. Yang ketiga, ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang itu kalau beribadah, agar ibadahnya itu betul-betul sempurna dan diterima di sisi Allah, maka dia harus menjalankan 3 rukun ibadah. Jadi 3 unsur ini merupakan rukunnya ibadah. Yang pertama, selalu berharap kepada Allah, berharap rezekinya Allah, berharap diridhoi Allah, berharap pahalanya Allah, berharap surganya Allah. Dan itu tauhid ya, itu keikhlasan. Kalau berharap dari manusia itu tidak mentauhidkan Allah. Berharap itu kepada Allah Ta'ala. Misalnya panjenengan sudah menikah, sudah punya anak, rezeki, berharaplah kepada Allah. Nanti Allah akan datangkan, Allah akan gerojokkan kepada kita rezeki kita. Asal kita mau berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk, nanti kita kecewa. Coba, misalnya panjenengan kenal dengan saya, datang ke rumah saya, hari ini minta 20.000 saya kasih, besok minta lagi 20.000. Senyum saya sudah mulai berbeda itu. Dan saya juga buka pintunya sudah mulai tidak semangat, karena tahu ini paling minta lagi nih, jaluk maneh wong iki. Yang ketiga, minta lagi, tenan jaluk maneh.
itu ngasihnya itu mesti sambil marah gitu. Ya, itulah manusia. Coba Allah, tiap hari kita meminta kepada Allah, diberi dan diberi, semakin kita banyak meminta semakin dicintai. Jadi jangan salah paham ya. Kalau makhluk jangan banyak kita mintai. Tapi kalau Allah, kalau kita tidak minta malah dimurkai. Sudah pernah saya bacakan kan? Silakan baca surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya terjemahkan dulu. Ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ya hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anni tentang diriku, jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabahi, memperkenankan, mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Idza da'ani, perhatikan, kalau orang itu betul-betul mau berdoa kepadaku, diberi oleh Allah. Jangan enggak usah ragu. Kalau minta kepada Allah pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu para jemaah itu ketika masih di pesantren itu mimpi kapan saya bisa sekolah ke luar negeri para jemaah. Tahun 96 teman-teman saya berangkat ke Mesir karena punya duit mereka. Saya waktu itu tahun 96 kurang lebih semester 5 kalau tidak salah, 4 atau 5 lah kurang lebih. Teman-teman berangkat ke Mesir, sekolah di Mesir, punya duit. Waktu itu biayanya hanya 5-6 juta. Jadi biayanya hanya 5-6 juta. Terus saya matur kepada ibu saya. Kata ibu saya, ibu gak punya duit gak punya uang. Kalau mau sekolah di Mesir, tunggu sampai sawahnya nenek laku, sawahnya mbah laku. Tidak laku-laku sampai saya selesai sarjana tahun 98, gak laku-laku. Coba, sedih gak? Sudah berharap kepada Allah belum laku, tapi saya tidak putus asa, terus saya berdoa, saya yakin. Alhamdulillah berjamaah. Tahun 2007 saya mendaftarkan sekolah di Mekah, saya diterima. 2008 saya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Coba, teman saya berangkat di Mesir, saya diberangkat dari Mekah. Mana yang lebih utama, Mesir atau Mekah? Ya Mekah. Antum kalau di Mekah mau umroh setiap hari boleh, bisa. Mau tempatnya di situ. Mau haji setiap tahun bisa. Tapi kalau di Mesir mau haji seperti di sini harus daftar dulu. Iya. Kalau di Mekah setiap hari kita umroh tidak perlu daftar. Ada teman saya lucu, ya Allah, teman saya lucu. Jadi kalau hari Kamis kita kan liburan. Jadi di sana kuliahnya ya para jamaah Ahad sampai Kamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Di Saudi itu kuliahnya 5 hari. Jumat sama Sabtu libur. Ya, Jumat sama Sabtu libur. Dulunya malah liburnya Kamis dengan Jumat. Itu kalau teman-teman dulu zaman dahulu tahun 2008 itu kalau umroh setiap hari Kamis. Jadi umroh itu pagi umroh, selesai umroh lagi sore. Sehari bisa berkali-kali umroh, walaupun itu tidak bagus. Jadi boleh umroh sering tapi jangan setiap hari. Jadi kalau Rasulullah dulu umrohnya setiap 3 bulan sekali. Kalau rambutnya sudah tumbuh umroh lagi. Kan disunahkan untuk mencukur rambut kalau kita tahallul dari umroh. Jadi ternyata dikabulkannya Allah tahun 2008, tapi dikabulkan lebih baik lagi. Saya yakin panjenengan punya doa-doa yang begitu. Lama tidak dikabulkan, tiba-tiba dikabulkan sekarang. Alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika kita beribadah itu harus ada rasa takut. Dan perhatikan ya, kalau saya takut dengan makhluk, saya tidak berani ketemu dia, ya tidak. Saya takut dengan singa, berani saya menghadapi singa? Tidak berani. Saya takut dengan ular, saya kan lari dari ular ya. Tapi kalau seorang hamba takut kepada Allah, tidak boleh lari dari Allah, harus mendekat kepada Allah. Makanya fafirru ilallah, datanglah kamu kepada Allah, larilah kamu kepada Allah, bukan lari menjauh. Kalau kita takut kepada Allah itu mendekat. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah itu mendekat. Berbeda dengan takut dengan makhluk, saya menjauh. Kalau saya takut dengan panjenengan, saya tidak berani ketemu, pasti saya menjauh. Kalau panjenengan sholat di masjid ini, saya cari masjid yang lain ya, karena saya takut. Tapi kalau kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
ibadah itu harus ada dasar cinta. Harus ada dasar apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dasar cinta, nanti ibadah kita bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Jelas ini para jemaah? Misalnya ya, saya sholat. Dasarnya 3. Berharap, takut, dan cinta. Saya sholat berharap apa? Diridhoi Allah, diberi pahala oleh Allah, dimasukkan surganya Allah. Ini harapan saya. Nanti di dunia ini saya dicukupi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Takut, saya takut disiksa oleh Allah. Sebab orang yang tidak sholat diancam dengan neraka apa? Sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Qalu, penduduk neraka sakor menjawab, lam nakum minal musholin. Kami dulu ketika masih hidup tidak sholat ya Allah, dimasukkan neraka sakor. Kemudian yang ketiga, harus ada dasar cinta. Orang itu kalau sholat dengan perasaan cinta berjamaah, istiqomah sampai mati, nggak merasa berat. Sama dengan panjenengan, saya rasa panjenengan kalau sudah cinta, misalnya panjenengan suka apa Pak? Suka apa? Naik sepeda, jenengan kayaknya suka goes ya. Kalau sudah cinta, sepedanya dilapi, dikompo, di apa? Servis ya, tiap pagi dipakai ya. Iya begitu. Kalau sudah cinta, iya enggak? Maka kalau kita cinta kepada Allah, kita akan semangat menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, ngaji begini ini kalau enggak cinta kepada Allah enggak datang, Pak. Makanya saya walaupun yang datang sedikit tetap datang ini. Ini pandemi ini Pak Andi ya, dulu banyak yang datang ini. Pandemi ini sedikit apalagi hujan ini tadi, tambah didik mana. Tapi saya tetap datang, Pak. Kenapa? Mudah-mudahan saya digolongkan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan yang hadir juga tergolongkan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.